Itu pernah terjadi nggak Pak? Kayak misalkan kemasukan karena mungkin itu lewat dari maghrib. Fungsi parit digunakan oleh Belanda untuk mengantisipasi serangan-serangan musuh yang arahnya dari pantai, Mbak. Didatangkan ke Benteng Pendem ini itu untuk dijadikan sebagai pemuas. Halo, assalamualaikum, salam rahayu untuk sedulur Bayu dimanapun berada. Semoga penuh berkah, rezeki, kesehatan, dan tidak kurang suatu apapun. Saat ini saya lagi ada di Cilacap, Jawa Tengah, tepatnya di Benteng Pendem. Benteng Pendem ini peninggalan Belanda. Jadi tempatnya di sekitaran pesisir pantai Teluk Penyu. Nah, katanya konon Benteng Pendem ini dibangun di tahun 1861. Nah, gimana wisata sejarah saya kali ini? Untuk sedulur Bayu, monggo ikutin saya ke dalam. Halo, assalamualaikum Pak, selamat siang. Tapi sebelumnya maaf, Mbak, maskernya dipakai. Oh iya, saya bawa masker sendiri kok. Gimana, Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Jadi satu pengen ini Pak, pengen tahu penjelasan tentang Benteng Pendem. Tapi Bapak ada salah satunya yang bisa guide saya ke dalam? Iya, nanti saya bisa, Mbak. Ya udah, Ayo. boleh sekarang. Ini Benteng Pendem ini dibangunnya tahun berapa sih Pak? Benteng Pendem dibangun pada tahun 1862 oleh Belanda. Oh iya. Ya. Dan Benteng Pendem tersebut dijadikan sebagai pusat tempat pertahanannya kolonial Belanda. Kira-kira berapa hektar nih Pak luasnya? Ya. Luas benteng sendiri itu secara mutlak ya, secara Iya. keseluruhan itu hampir 6,5 hektar, Mbak. 6,5 hektar, luas Ya. banget ya Pak ya? Luas. Dan gini, kita sedikit cerita ya. Pada tahun 1862 Belanda membangun benteng di sini. Iya. Diketemukan kembali tahun 1982. 82. Pada saat itu Pertamina mau memperluas kawasan kilang minyaknya di sini, Mbak. Nah, itu digali. Pada saat itu benteng ini tertutup rata oleh tanah. Oh. Makanya diketemukannya namanya Benteng Pendem. Oh, karena tertimbun gitu ya Pak ya. Betul. Tapi untuk bahasa Belandanya nih, nama Benteng Pendem ini bahasa Belandanya adalah Kusbetrik of the Lantong de Cilacap. Susah banget nih itunya ngucapin. Ya, Kusbetrik of the Lantong de Cilacap. Yang artinya adalah sebuah bangunan benteng yang menjorok ke arah laut yang berada di Cilacap. Oh. Itulah nama lain dari Benteng Pendem. Oke Mbak, untuk lebih jelas lagi kita langsung masuk ke lokasi. Langsung ke baik. Gini Mbak, ini sudah kita hampir mau masuk ke lokasi Benteng Pendem. Iya. Jadi yang tadi kita lihat ini masih ada Pelatarannya ya, mungkin ya. pelatarannya, sampingnya. Oh, sampingnya ya. Jadi nanti kita akan mengulas banyak bangunan seperti nanti ada parit, ruang barak,
ada ruang penjara, ada ruang akomodasi, ada terowongan, pokoknya banyak lah. Nanti kita lihat aja ke sana. Jadi nanti saya akan menceritakan satu persatu tentang bangunan tersebut. Ya, baik untuk sedulur Bayu, mari ikutin saya terus sama Pak Dandit ya. Jadi biar lebih puas untuk mendengar penjelasan tentang Benteng Pendem ini. Monggo. Ini kita udah berada di parit yang katanya orang-orang bilang ini termasuk agak ada mistisnya juga ya Pak? Iya. Tapi sebelum ke situ saya pengen tahu juga sih Pak, ini kan jadi tempat wisata juga nih. Terus ini kalau bukanya tuh setiap hari atau mungkin ada hari tertentu? Ya, oke. Untuk buka kita setiap hari Mbak, setiap hari. Iya. Dan tutup itu setengah 6. Setengah 6 sore. Setengah 6 sore. Kenapa setengah 6 sore kita tutup? Nggak seperti wisata-wisata lainnya ya. Karena wisata Pantai Teluk Penyu dan Benteng Pendem, khususnya Benteng Pendem, ini memasuki objek vital nasional. Ada ininya nggak sih Pak? Ada hubungannya dengan karena ini mistis. Jadi takutnya mungkin kalau misalkan kemalaman takutnya terjadi sesuatu sama pengunjung atau gimana Pak? Itu salah satunya ya. Salah satunya. Jadi kita kan menjaga sebelum hal terjadi. Betul. Gitu. Itu pernah terjadi nggak Pak? Kayak misalkan kemasukan karena mungkin itu lewat dari maghrib? Ada dulu, tapi saya waktu itu begitu saya samperin udah normal pada saat itu. Emang kalau gini Mbak, emang betul sejarah itu tidak terlepas dari mistis. Betul. Ya, pasti dimanapun tempat namanya sejarah itu tidak terlepas dari mistis. Nah, di sini menurut ini kalau banyak orang bilang, kalau saya sendiri hanya melihat sendiri dengan jelas sih secara dengan mata kepala saya sendiri tidak. Tapi kalau untuk mendengar suara-suara ya Mbak, suara perempuan menangis gitu. Pak, kalau kedalaman parit ini berapa meter ke bawah ya Pak? Ya, kalau sekarang sih sudah dangkal ya Mbak. Nah ini perlu saya terangkan sedikit fungsi parit ya. Iya. Fungsi parit digunakan oleh Belanda untuk mengantisipasi serangan-serangan musuh yang arahnya dari pantai Mbak. Oh iya. Jadi pada saat itu mungkin kalau Belanda terserang musuh, mereka lari lewat jembatan itu, tapi bukan yang itu ya Mbak, itu bangunan baru. Oh iya. Kalau dulu jembatannya yang dipakai Belanda ini, kalau saya bisa katakan itu seperti lamdor. Lamdor tuh lamdor kalau diturunkan jadi jembatan. Oh iya betul. Kalau ditutup menjadi pintu, itu namanya lamdor. Tapi saya ini agak keluar dari tentang Benteng Pendem. Nah, kayak ini kan Pertamina nih Pak. Pertamina itu kan kadang kayak kemarin nih ada letusan kayak gitu. Ini mempengaruhi nggak ke dalam? Enggak sih, karena lokasinya jauh. Oh jauh. Bukan di sini. Itu tapi ini juga termasuk salah satu urutannya. Oh iya. Jadi ini biar pemirsa tahu ya, bagaimana sih ada Pertamina di dalam lokasi wisata Benteng Pendem itu gitu ya. Karena kan tadi juga saya sempat berpikir, loh kok ini kan sebelahan, karena kita kalau kita ngelihat ke jalur situ itu pasti jalan, ya kan. Nah ini Pertamina berarti nggak jauh dari jalan sana ya Pak. Nah makanya tadi saya berpikir, ini Pertamina, ini Benteng Pendem, apa kejadian kemarin tuh apa nggak merusak juga atau mengganggu gitu? Karena Benteng Pendem ini diketemukan setelah berdirinya Pertamina. Oh iya. Gitu loh. Iya betul. Ini dulu tingginya sampai ke itu Mbak. Ya itu rata. Iya kayak bukit itu ya? Iya. Setelah digali barulah ketemunya situs peninggalan Belanda. Iya. Jadi parit ini mengelilingi benteng. Barak ya Pak? Ya. Nah, yang mau saya tanyakan, awalnya itu barak ini dipergunakan untuk apa Pak? Ya, oke. Saya jelaskan. Barak itu adalah ruangan
untuk tempat istirahat para tentara Belanda. Jadi mereka menggunakan kamar-kamar ini untuk sebagai tempat istirahat gitu loh. Oh iya iya. Dan satu ruangan barak itu diperkirakan 25 orang atau 25 tentara Belanda tidur di sini. Ini luasnya berapa sih Pak? Luas? Ya ada sekitar 4 meter persegi itu. Oh berarti Ya, luas. kayak Ya. ini ya berdempet-dempetan ya Pak? Ini ada berapa Barak. berapa barak? Ada tuh, Pak? 14. 14. Ada 14 ruang barak. Dan nanti gini Mbak, saya akan menjelaskan sedikit ya. Iya. Di nomor 4, ruang barak nomor 4, Iya. itu yang sering konon, Iya. itu para wisatawan lewat sering mendengar perempuan nangis. Oh di yang urutan 4. Iya. Iya. Dan kenapa? Ya kita namanya sejarah itu tidak terlepas dari mistisnya. Karena apa? Dulu para perempuan Indonesia Mbak didatangkan ke Benteng Pendem ini itu untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu atau sebagai budak nafsunya para tentara Belanda. Budak. Ya, jadi mereka kadang sudah tidak kuat lagi, terus dipaksa gitu. Akhirnya banyak yang mengambil tindakan, mungkin perempuan tersebut bunuh diri atau emang kalau sudah tidak dipakai langsung dibunuh. Nggak mungkin namanya orang-orang tersebut seperti contoh pekerja paksanya Belanda pada saat itu Rodi. Iya. Itu pun kalau sudah tidak dipakai nggak mungkin akan dilepas Pak. Iya. Langsung dibunuh pasti itu. Karena apa? Untuk tidak memberitahukan kepada teman-temannya. Bisa antarkan saya ke ruangan yang lainnya Pak? Ruang barak yang lainnya? Ya, Iya, kita ke nomor nomor 4. 4. Iya. Nah, ini ruangan atau barak nomor 4. Ya, kita masuk aja. Assalamualaikum. Ini cara apa ya kalau dibanding dengan barak-barak lainnya, Iya. ini barak khusus Mbak. Jadi ini yang jadi perbedaan ini jadi barak khusus tuh karena luasnya Pak, atau mungkin ini dipergunakan untuk hal yang istimewa atau Ini, gimana? saya bilang khusus karena tempat barak nomor 4 ini, Iya. barak yang mana, tempat yang mana untuk dipakainya para tentara Belanda melampiaskan nafsunya di sini Mbak. Bejat nafsunya ya Pak. Iya, makanya itu saya katakan sering terjadi. Mungkin kalau yang punya indera keenam atau yang punya kelebihan lah ya, mungkin bisa mendengarkan suara-suara yang ada di sini. Tapi ya untuk yang penghuni di sini kita mohon maaf ya, bukan mau Iya. mengganggu, tapi kita untuk sedulur Bayu kita untuk lebih ya mengulas kepengetahuan kita ya. Ya emang betul, kita tidak akan pernah mengusik mereka yang Iya, ada betul. di sini. Kita hanya akan melakukan flashback tentang sejarahnya bangsa Indonesia yang mana dulu selama 350 tahun kita sangat-sangat menderita. Betul. Itu kan. Emang mungkin kita sebagai apa sih rakyat Indonesia yang masih hidup ya, kita tinggal apa Iya. melestarikan dan membudayakan sejarah ya kan. Jadi untuk pengetahuan kita juga dan biar dunia luar tuh tahu juga kalau kita tuh emang apa sih Indonesia itu banyak sekali peninggalan-peninggalan yang bersejarah yang Betul. perlu diketahui gitu loh. Ya, dan saya bisa nanti pesan Ya. sama khalayak umum, sama banyak orang, tolong untuk peninggalan sejarah itu tolong untuk dilestarikan, Betul. jangan sampai dicoret-coret. Dan untuk para pemudanya nih, tolong hargai perjuangan pahlawan kita yang dulu sudah mengorbankan jiwa Betul, raganya betul. sampai kita sekarang sudah merdeka. Nah, itu untuk sedulur Bayu ya yang masih pada muda. Jadi tolong didengarin pesan Bapak ini karena emang bermanfaat banget buat kita juga sih. Ayo, untuk selanjutnya kita ke ruangan yang berikut. Ya, baik.
kan di belakang saya ini ada ruang klinik. Betul. Bapak bisa Oke. menceritakannya? Ruangan klinik ini dibangun pada tahun